you see what I see? Halo, assalamualaikum warga desa Sukawedi. Perkenalkan, nama saya Fuji. Saya akan berbagi cerita horor saya yang pernah saya alami di tahun 2023. Jadi di tahun 2023, tepatnya di bulan Februari, saya mendaftarkan diri saya sebagai tenaga kerja wanita di salah satu PT PJTKI di Jawa Barat. Kantor PJTKI ini tidak jauh dari rumah dan memang merupakan kantor cabang. Jadi PT ini memiliki beberapa cabang ya, dan pusatnya itu di Jakarta. Dan memiliki asrama pusat juga di wilayah Jawa Barat, tapi tidak jauh dari Jakarta. Untuk calon tenaga kerja yang ada proses kerja ke luar negeri itu dituntut memang harus tinggal di asrama, karena ada pembekalan seperti belajar bahasa, kemudian belajar tentang job desk-nya, karena kebanyakan kan caregiver ya, jadi bagaimana kita banyak praktek caregiver di kantor PJTKI tersebut. Februari 2023 itu adalah awal pada saat saya tinggal di asrama. Kantor ini memiliki 2 bangunan. Yang pertama difungsikan sebagai kantor dan juga asrama. Yang kedua itu sebagai balai latihan kerja. Dimana memang karena letak kantornya ini di antara pemukiman warga, dan juga memang wilayah pemukiman ini tidak terlalu padat penduduk, malah terkesannya sepi ya. Jadi aura horornya memang sangat terasa sih bagi saya yang agak sensitif, karena apalagi sebelumnya kan COVID ya, dan memang tidak ada penerbangan, tidak ada job. Selama COVID itu ditutup dan kantor juga tutup gitu kan. Nah, tahun 2023 itu adalah awal kantor dibuka lagi, dan memang pada saat itu yang mendaftar atau banyak calon TKW yang mendaftar, terbilang penuh PT-nya dengan rumah yang minimalis. Di dalamnya ada puluhan calon tenaga kerja. Di asrama itu ada 3 kamar, ada dapur, ada kamar mandi, kemudian ada meja untuk makan. Terkesan memang lebih kumuh dibanding BLK, karena BLK itu gedungnya gedung baru, tapi memang karena ngeblong ya, jadi memang agak kesannya juga agak horor gitu. Apalagi kita berdampingan dengan pabrik bulog. Jadi belakang BLK itu adalah pabrik bulog, kemudian ada tempat jemuran, ada kamar mandi juga gitu kan, karena TKW-nya banyak, jadi kita mandi tuh dibagi 2, ada yang di BLK, ada yang di asrama. Hari pertama masih aman, seminggu pertama masih aman, tidak terjadi apa-apa. Tapi memang yang namanya perempuan ya, apalagi itu TKW semua, perempuan semua, kita sering ngobrol apakah ada yang hal-hal mistis kah atau ada horor kah gitu kan kepada teman-teman yang memang lebih dulu tinggal di asrama. Dan ternyata banyak teman-teman yang merasa ada sesuatu di asrama itu. Kadang mereka yang tidak tidur, yang belum tidur tuh, yang nggak bisa tidur itu pasti selalu mendengar
seperti ada kegiatan di dapur, ada yang ke kamar mandi, padahal tidak ada sama sekali orang yang ke kamar mandi. Dan memang tidak ada aktivitas, nggak ada yang berani malah untuk sholat tahajud gitu kan, sangat jarang. Mereka nggak berani untuk sholat tahajud karena memang hawanya itu beda. Dan kebetulan pada saat saya datang di asrama itu, saya ketemu sama teman-teman yang baru masuk tapi rajin gitu untuk sholat malam, untuk puasa gitu kan. Nah, dan pada saat saya datang bersama teman-teman baru itu, saya menghidupkan suasana malam. Memang sih agak horor juga gitu kan, tapi ya karena kita kan memang saya sudah terbiasa gitu kan, dan ada teman-teman saya yang bareng masuk sama saya itu memang juga terbiasa untuk sholat malam. 1 minggu berlalu tidak terjadi apa-apa, hingga satu hari ketika saya mau menjemur pakaian ke BLK, tiba-tiba saya merasakan ada hembusan angin yang berpapasan dengan saya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika ada yang meniup telinga saya. Wah, di situ udah saya merinding. Saya kaget karena di area BLK itu hanya saya sendiri di dalam BLK itu. Kalaupun misalnya ada angin gak sekencang itu gitu kan. Itu saya langsung cepat-cepat ke belakang untuk menjemur pakaian. Saya langsung pergi lagi. Dan saya tidak menceritakan kepada siapapun kalau saya mengalami kejadian yang mistis. Kemudian karena saya dan teman-teman yang lain itu kan biasa untuk melakukan puasa Senin Kamis. Jadi memang sudah jadi rutinitas itu bagi saya dan teman-teman saya untuk melakukan puasa. Dan kebetulan karena saya dan suami saya itu kan jualan. Saya sama suami jualan ayam penyet, ayam bakar. Jadi teman-teman itu tahu dan banyak yang pesen untuk membuka puasa. Awalnya berjalan baik-baik saja, tidak ada masalah gitu kan. Hingga suatu hari saat saya dan teman-teman itu puasa di hari Kamis, dan kebetulannya lagi sebagian dari teman-teman TKW itu banyak yang berpuasa di hari Kamis itu. Banyak yang pesan makan juga. Kemudian banyak teman-teman yang keluar juga untuk beli makanan yang lain gitu kan. Ada yang beli sate ayam, ada yang beli ayam geprek, pokoknya rame gitu, dan beragam teman-teman yang lain itu. Dan entah kenapa di hari itu suami saya agak telat untuk mengantar makanan. Suami saya datang tepat azan maghrib. Karena memang di dalam itu kan asrama perempuan ya, perempuan semua. Kebayangkan kita gimana ramainya ketika makanan datang. Apalagi semuanya memang melakukan puasa gitu kan. Euforia buka puasa itu luar biasa ramai. Di dalam asrama itu kan karena penuh dan kita kayak seneng gitu kan. Heboh pada saat itu. Sebagian teman-teman makan rame-rame, termasuk saya. Ada sebagian di kamar untuk sholat dulu. Tidak beberapa lama, ketika saya baru saja makan juga barulah ada 5 suap. Tiba-tiba teman saya yang berada di meja depan saya itu menangis. Dia makan menunya itu dengan sate ayam. Tiba-tiba dia menangis yang sangat sedih. Dan teman yang di sebelahnya itu kaget. Loh, kenapa? Kok nangis?
kita juga bertanya-tanya kan, kenapa kok tiba-tiba nangis kayak gitu. Oh mungkin lagi sedih atau memang lagi keinget keluarganya, karena kebetulan teman saya nangis itu kan dia lebih dulu di asrama, dia lebih dulu daftar tapi memang belum dapat job, jadi terkesannya seperti memang sudah lama gitu kan. Oh mungkin karena memang dia belum dapat job kali gitu, dia nangis atau apa, atau ada masalah dengan keluarganya atau pacarnya. Tetapi semakin kita perhatikan, nangisnya itu gak wajar. Dia nangis dengan sangat sedih gitu kan. Dia langsung, tapi satenya itu masih di tangan. Dia nyender di temennya, dia tiba-tiba nangis. Kemudian terdengar lagi satu teman saya yang makan di area kelas, di ruang kelas. Itu juga sama, nangis sampai kayak ngerintih gitu nangisnya. Kita semua kaget oh kenapa bisa barengan nangisnya gitu kan. Dan tidak berselang lama itu teman-teman yang lain tuh sadar bahwa ini tuh bukan nangis biasa, bahwa ini adalah kesurupan. Jadi sebagian teman-teman itu menyadarkan teman yang kesurupan. Tetapi anehnya teman kita yang lain itu sama kesurupan. Di saat ada teman yang mencoba untuk mengobati, menyadarkan, itu juga mengalami kesurupan. Jadi seolah-olah itu merembet dan nular gitu. Ini kenapa? Suasana yang tadinya heboh, ramai, senang, berubah. Asrama jadi mencekam, penuh dengan suara tangis yang menyayat hati. Kemudian saya mencoba untuk menenangkan, dibawa ke kamar. Teman saya yang kesurupan itu dibawa ke kamar semuanya. Saya mencoba untuk menyadarkan dia gitu supaya buka matanya gitu. Tetapi memang yang terjadi ketika saya memencet kaki, saya memegang kaki, saya memijit kakinya, saya sambil baca ayat kursi, saya membaca doa-doa yang saya bisa. Tiba-tiba saya juga merasakan hawa panas di punggung saya. Kemudian saya merasakan aura yang sangat sedih. Aura kesedihan masuk ke dalam hati saya. Saya seolah-olah merasakan entah sangat sedih sekali. Saya juga langsung pengen nangis gitu. Tapi refleks saya sadar, wah ini gak benar, ini kayaknya teman-teman yang lain juga merasakan hal ini. Saya langsung lepas tangan saya yang tadinya saya pencet kaki teman saya tuh, saya langsung lepas. Saya langsung berdoa untuk diri saya sendiri. Wah ini kalau saya lanjutkan saya bakal saya yang kesurupan gitu. Saya lepas, kemudian perut saya tuh mual. Saya pengen muntah gitu. Suasana yang tadinya riuh, ramai, berubah menjadi menegangkan. Jadi suasana tegang. Ada sebagian kita, kenapa masih pada heran, kenapa kok pada nangis semua gitu kan. Sebagian kita keluar untuk mencari bantuan ke warga sekitar. Sebagian lagi di dalam untuk menenangkan teman-teman yang kesurupan. Yang lebih parahnya lagi, yang membuat kita lebih shock lagi, tiba-tiba teman kita yang ada di dalam kamar itu lari ke tengah-tengah
tempat kita makan, dan dia bicara dengan nada tinggi dan dengan tangan yang menunjuk ke kita semua seakan-akan tuh dia marah. Dia bilang, kalian semua seenaknya di sini, kalian tidak sopan, kalian makan enak, tidak ada satupun yang menawari saya. Kalian gak sopan, kalian berisik, kalian jorok. Itu kata-kata yang keluar dari mulut teman saya yang tiba-tiba lari, tiba-tiba datang, dan tiba-tiba marah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika dia selesai marah-marah, dia lari ke tempat sampah dan mengacak-acak bungkus bekas sate. Di situ kita yang masih sadar semakin takut. Termasuk saya sendiri, saya keluar untuk menyelamatkan diri saya karena di dalam asrama keadaannya sudah tidak kondusif. Dan teman-teman saya satu persatu semuanya terkulai lemas, nangis, ada yang teriak-teriak. Sebagian teman yang masih merasa kuat membopong teman-teman yang sedang kesurupan itu. Kita bawa semua itu ke masjid dekat asrama. Seketika kampung yang tadinya sepi berubah menjadi ramai. Kita semua jadi tontonan warga di malam itu. Dan saya dan teman-teman itu baru menyadari kalau malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Ya, suasananya sangat-sangat mencekam. Semua teman-teman itu yang kesurupan kita simpan di masjid, mereka teriak-teriak. Dari mulai maghrib semuanya selesai sampai jam 11 malam. Sebagian teman-teman yang masih sadar masih bertahan di asrama. Teman-teman yang memang tidak bisa disadarkan, sebagian dibawa pulang ke rumah masing-masing dan masih diobati sama Pak Ustadz. Teman saya yang pertama nangis itu adalah yang paling awet kesurupannya. Dia minta kopi hitam, kemudian dia sambil ngobrol minta lagi sate. Dan ada juga teman kita satu lagi itu sama, minta sate dengan jumlah yang banyak. Dan teman-teman tahu, saya melihat teman saya kesurupan itu seperti di film Susana, makan sate dengan porsi banyak dengan cara yang sama, matanya melotot sambil makan sate. Astagfirullah, bener-bener takut sekali melihatnya. Ternyata kesurupan itu sangat-sangat menakutkan bagi saya, karena saya juga baru pertama kali melihat orang yang kesurupan langsung dan dengan jumlah yang sangat banyak gitu. Kesurupan massal itu yang terjadi pada malam itu. Kejadiannya tidak hanya berlangsung pada malam itu. Di hari Jumat, ketika kita pagi-pagi sudah ngumpul di BLK untuk melakukan apel pagi, mendadak suasana menjadi berubah mencekam. Suasana menjadi sepi, dan teman saya masih ada yang kesurupan di hari Jumat. Ya, semua orang-orang kantor akhirnya mengadakan syukuran untuk
mengusir hal-hal yang negatif ya. Kemudian setelah diadakan syukuran, sudah berjalan aman, lancar, kemudian tidak ada lagi yang kesurupan, dan jadi rutinitas baru. Untuk besoknya itu kalau misalnya kita masak, itu pasti ada makanan yang kita sediakan untuk penghuni di asrama itu. Akhirnya proses saya sudah ke tahap selanjutnya, dan ketika saya sudah dapat job itu, saya dialihkan ke asrama pusat. Di asrama pusat saya pikir asramanya akan lebih nyaman, akan lebih enak gitu. Ternyata salah. Di sana justru jauh lebih seram suasananya. Asrama pusatnya terletak di dalam perumahan yang masih terbilang asri, sepi, kemudian bangunan asramanya itu seperti pabrik besar, tempat belajarnya itu sangat luas, kamar mandinya ada 10 kamar mandi, kemudian ada 2 tempat tidur, 2 tempat kamar, yang satu lebih luas, yang disebut kamar Hong Kong, yang kedua kamar Taiwan. Dan banyak teman-teman yang sebelumnya itu, senior sebelum itu pada bilang, di sini nggak pernah ada yang berani sholat malam, karena kalau ada yang sholat malam itu pasti diganggu. Terlebih lagi kalau ada yang nggak bisa tidur. Yang tidak bisa tidur pasti mendengar suara-suara yang bikin takut. Entah itu ada suara yang masak, entah itu ada suara yang mandi. Pokoknya ada aktivitas di malam hari sama seperti aktivitas di siang hari. Awalnya saya tidak percaya. Sampai suatu hari ada teman saya yang kebetulan tidak bisa tidur. Kebanyakan kan untuk PT PJTKI itu kasurnya itu ranjangnya itu ranjang besi yang tingkat kan. Kebayang dengan kamar yang luas, banyak ranjang tingkat, sangat-sangat bikin horor gitu suasananya. Suatu hari teman saya ini tidak bisa tidur, dan dia merasakan ada yang memukul-mukul tiang ranjang. Treng, treng, treng. Tapi dia melihat tidak ada satupun teman-teman yang menyadari itu semua. Di malam yang memang dia nggak bisa tidur itu, sama sekali dia tidak ada teman di kamar yang pergi ke toilet atau pergi untuk sholat malam. Biasanya itu masih ada teman-teman kita yang sholat malam. Kebetulan saya dan teman saya yang tidak bisa tidur itu tidur di kamar Hong Kong. Kalau di kamar Taiwan memang gak pernah ada yang sholat malam, tapi kalau di kamar Hong Kong itu masih ada teman-teman kita yang melakukan aktivitas sholat malam. Entah kenapa di malam itu tidak ada satupun teman kita yang sholat atau sekedar ke toilet. Dia bercerita bahwa waktu itu terasa sangat lama. Dia tiba-tiba seperti melihat ada seseorang yang tidur di ranjang paling depan. Padahal
ranjang paling depan itu, yang bagian atas tidak ada yang tidur. Dia merasa lagi kalau ada yang memukul tiang ranjang di bagian pojok, di ujung kiri pojok, memukul-mukul tiang, dan itu berlangsung lama. Dan tiba-tiba teman saya merasa ada yang menarik hoodie-nya. Biasanya itu jaket hoodie itu kan di lehernya itu ada tali ya. Karena dia tidak menggunakan selimut pada saat itu, dia tiba-tiba merasa ada yang menarik tali hoodie, dan seakan-akan dia itu akan dicekik. Itu membuat dia takut, dia nangis, tapi tangisan dia sama sekali tidak ada yang dengar. Sampai akhirnya bel berbunyi di jam 4 subuh. Teman saya cerita sampai nangis-nangis. Dia ketakutan. Dia betul-betul merasa seolah-olah itu nyata. Saya juga jadi takut kan. Masa sih gitu kan. Dan katanya kalau misalnya yang proses ke luar negeri itu kayak banyak teman-teman TKW yang kayak apa ya, kayak punya bekal-bekal sesuatu gitu. Kalau kita tuh kayak jimat atau apa gitu kan. Nah biasanya katanya yang biasa bekal jimat atau apa gitu, yang pengen cepet-cepet prosesnya itu cepet itu kadang ya pakai yang kayak gitu. Dan kebanyakan katanya yang kalau diganggu itu yang punya jimat itu, karena si barang yang dia bawa itu bentrok sama penghuni di asrama katanya. Terus kita bilang kan, kamu nggak bawa apa-apa kan? Enggak, aku nggak bawa apa-apa, aku nggak pakai apa-apa, demi Allah enggak, ngapain saya sholat, kata dia gitu kan. Oh ya udah, mungkin kamu lagi apes aja kali. Saya bilang seperti itu. Saya tidak mau meyakini cerita itu kan, tapi memang hati saya itu seperti masa sih gitu kan, kok bisa gitu dia seperti itu. Udah pokoknya saya ngerasa percaya nggak percaya gitu. Saya setiap hari berharap dan berdoa saya tidak mau merasakan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang mistis itu. Saya nggak mau gitu, saya takut. Tapi hingga suatu hari saya merasakan hal yang sama dengan teman saya. Kebetulan 3 hari sebelum saya terbang, entah kenapa di malam itu saya merasakan saya sulit untuk tidur. Dan kebetulan saya tidur di bagian atas karena dekat dengan kipas angin kan. Saya tidur di bagian atas yang biasanya tidak ada apa-apa, saya tidur nyaman-nyaman saja. Entah kenapa di malam itu saya tidak bisa tidur. Tepat di pukul 11 saya mencoba untuk memejamkan mata saya, tapi tidak bisa. Waktu berjalan sampai di pukul 12 malam. Disitulah keanehan mulai terjadi. Saya mendengar ada yang melempar batu ke atap. Batu itu seolah-olah menggelinding ke bawah, tapi seperti tidak pernah selesai, tidak pernah sampai turun ke bawah. Saya berpikir, siapa yang melempar batu malam-malam ke atas atap? Letak
asrama itu ada di di ujung jalan. Jadi kayak di ujung jalan, tapi bisa dijadikan kayak belokan gitu loh. Tepat di ujung jalannya itu, di samping asrama itu memang ada pos ronda. Saya berpikir, apa jangan-jangan ada yang ronda iseng gitu kan, ngelempar batu ke atas atap gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ronda, pasti ada suara orang kan. Ini sama sekali tidak ada suara manusia, tidak ada suara orang. Tapi ada yang iseng itu terus-terusan melempar batu ke atas atap. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan saya perhatikan, yang melempar batu itu berulang setiap 5 menit sekali. Dari mulai kerikil biasa sampai beberapa kerikil kayaknya dia lempar ke atas. Tapi yang saya heran, kok batu kok gak turun-turun gitu loh. Ini siapa yang iseng? Dan yang lebih herannya lagi, kenapa kok teman-teman gak ada yang terganggu dengan suara batu yang di atas atap? Padahal itu suaranya kenceng. Kenapa gak ada yang keganggu gitu kan? Saya mulai berpikir, aduh, jangan-jangan ini saya lagi dikerjain nih gitu kan. Kayaknya saya mulai merasakan hal yang sama. Ya, benar saja. Waktu berjalan sangat lama. Saya ngelihat lagi ke jam, masih di jam 12. Masih terjadi lagi yang melempar batu. Kemudian saya mendengar seperti ada yang menyapu. Kenapa malam-malam kok ada yang nyapu? Apa tetangga depan ada yang nyapu, tapi kok malam-malam ada yang nyapu? Saya semakin menutupi wajah saya dengan selimut. Saya takut. Semakin malam semakin terdengar suara-suara aneh. Sampai akhirnya saya juga mendengar ada seseorang yang memukul tiang ranjang. Treng, treng, treng. Ya, memukul tiang ranjang sebanyak 3 kali pukulan. Saya semakin takut karena saya teringat cerita teman saya sebelumnya. Dan kali ini saya betul-betul merasakan seperti ada seseorang tepat di bawah saya. Seolah-olah dia tahu kalau saya tuh belum tidur. Suara kerikil di atas atap masih saya dengar. Suara orang nyapu masih saya dengar. Bahkan suara ketukan tiang ranjang pun masih saya dengar. Saya mencoba untuk memejamkan mata, tapi susah sekali. Saya mencoba untuk melihat jam. Waktu seperti berhenti di pukul 1. Kapan ini subuh? Kapan ini jam 3? Kapan ini jam 4? Saya menunggu teman-teman saya ada yang bangun untuk ke kamar mandi. Tapi ternyata tidak ada satupun teman-teman saya yang ke kamar mandi pada malam itu. Sampai akhirnya saya merasa saya tertidur. Tetapi anehnya, saya melihat teman-teman di kamar itu semuanya ngaji. Mereka mengaji, mengelilingi kamar. Dan satu teman saya itu berteriak, "Teh, turun, teh, turun, teh, turun." Saya kaget. Kenapa, teh? Kenapa? Saya kaget karena memang posisi saya ada di atas ranjang pada saat itu.
Dan saya melihat teman-teman saya di bawah itu mengelilingi saya sambil mengaji. Itu yang saya rasakan pada malam itu. Ketika saya sadar, saya seperti melompat dari atas ranjang. Dan teman saya itu tidak lama mengatakan, "Alhamdulillah, akhirnya turun." Dan saya seperti melayang menggunakan mukena putih. Seketika badan saya lemas, kepala saya pusing, dan tidak lama bel asrama berbunyi tepat jam 4 pagi. Di situ saya baru bisa membuka mata saya dengan tangan yang masih gemetar. Saya mencerna baik-baik apa yang tadi terjadi pada saya. Apa ini? Apa ini dinamakan kena apa? Erep-erep atau apa gitu kan? Ini apa gitu? Saya betul-betul seperti dibawa ke dimensi lain. Seperti bukan asrama. Entahlah, yang terjadi di malam itu betul-betul sangat-sangat menyeramkan bagi saya. Untungnya lusa itu adalah jadwal penerbangan saya ke Taiwan. Jadi setidaknya saya pergi dari asrama itu. Asrama yang betul-betul bagi saya itu menyeramkan, mencekam. Saya tidak mau lagi ada di situ kan. Dan saya berpesan ke teman-teman saya yang masih di asrama, jangan pernah penasaran. Kalau ada merasa yang tidak enak, simpan saja dalam hati dengan rasa yang biasa saja, jangan penasaran. Mungkin karena sebelumnya saya penasaran, hati saya penasaran, jadi dibuat seperti itu. Seolah-olah makhluk astral itu tahu kalau saya itu seperti tidak percaya dengan keberadaan mereka, dan mereka itu betul-betul menunjukkan keberadaannya. Masya Allah, pokoknya saya sangat-sangat tidak percaya, tapi jadi percaya gitu kan. Dengan kejadian di PT Cabang, saya merasakan hal itu sampai ada kesurupan massal. Kemudian juga di asrama pusat juga saya merasakan hal yang sama. Wow, ternyata memang di sekitar kita ada yang tidak terlihat gitu kan. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya ceritakan tentang cerita horor saya. Sekali lagi mohon maaf jika ceritanya tidak menarik ya, tapi semoga bisa menemani aktivitas teman-teman semua. Ya, assalamualaikum dan bye-bye.